Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya di Mapan Jahitan Horas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab 6 yaitu mengenai menghubungkan antar VLAN. Yang dimana pada bab ini kita akan mempelajari materi di dalamnya yaitu yang pertama adalah konfigurasi interVLAN, yang kedua itu konfigurasi DHCP server pada router, dan yang kita akan belajar switch layer 2 dan layer 3. Terus selanjutnya konfigurasi switch virtual interface, dan yang kelima kita akan DHCP server pada MLS. Dan yang ke-6 sampai ke-9 kita akan membahas soal VLAN. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi interVLAN. Di sini saya masih menggunakan topologi yang sebelumnya, yang dimana pada topologi yang sebelumnya ini akan saya tambahkan satu perangkat yaitu router yang akan saya hubungkan ke switch ruangan satu teman-teman. Yang ini ya teman-teman. Dan di sini saya sudah mencatat sebuah IP atau sudah ada catatan di sini yang dimana VLAN 1 itu IP-nya 192.168.1.0/24, VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24, dan VLAN 20 192.168.20.0/24. Nah, ini adalah network ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan satu perangkat yaitu router, yang dimana sini saya akan menambahkan yang tipe 1841. Saya tambahkan di sebelah sini. Di sini saya akan hubungkan ke switch teman-teman, yaitu dari switch ke router ya teman-teman, dengan kabel automatika seperti ini. Jika sudah di sini teman-teman langsung konfigurasi saja di routernya. Oke, di sini kita masuk ke mode enable, yaitu konfigurasi. Di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu berarti di sini interface milik sendiri, milik routernya yaitu interface FA0/0. Interface FA0/0. Ini disesuaikan dengan interface teman-teman ya masing-masingnya. Setelah itu, enter. Di sini saya akan tambahkan IP pada VLAN 1, teman-teman. Kita geser dulu agar teman-teman bisa melihat. Nah, di sini saya akan menambahkan IP pada VLAN satunya ya teman-teman. Kita langsung tambahkan saja IP at 19, at-nya dua kali teman-teman, IP at 192.168.1.0. Maaf, 192.168.1.1, karena kalau 1.0 itu adalah networknya. Di sini untuk IP-nya yang saya tambahkan di interface 0/0 itu 1.1, dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Karena dia adalah slash-nya 24. Setelah itu kita enter. Di sini kita masukkan perintah no shutdown. Setelah itu di sini saya akan buat sub interface yang dimana digunakan untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan 20-nya. Kita bisa exit dulu. Setelah itu kita masuk atau membuat interface FA 0/0.10. Enter. Oke, di sini kita sudah membuatnya. Setelah itu kita enter lagi encapsulation .1 Q10 seperti ini. Ini saya ada salah tulisan teman-teman. Encapsulation. Oke, baru benar. Setelah itu di sini saya akan tambahkan IP VLAN 10-nya. IP at 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Enter. No shutdown. Oke, selanjutnya kita akan membuat sub interface VLAN 20-nya. Kita isi dulu. Kita buat ya, seperti tadi, yaitu interface FA0/0.20. Seperti ini. Kita masukkan lagi perintah encapsulation.plan Q20. Setelah itu kita masukkan IP VLAN 20-nya, IP at 192.168.20.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.0. Sini kurang 5 teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, setelah itu bisa kita cek ya teman-teman dengan perintah do show IP interface brief. Oke teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat statusnya sudah up dari IP yang tadi sudah dikonfigurasi, yang berarti itu sudah aktif. Sekarang kita akan konfigurasi di masing-masing PC. Untuk gateway-nya itu mereka menggunakan router 1. Oke, kita konfigurasi PC dulu. Ini dia VLAN 10, ini VLAN 20. Di sini saya di VLAN yang bagian VLAN 10 dulu. Kita pergi ke desktop IP configuration. Sini berarti 192.168.10.1. 192.168.10.1.
192.168.10 10.1. Oke, sekarang di VLAN 20-nya. Di sini infonya 192.168.20.1. Selanjutnya lagi. Oke, sudah. Maaf teman-teman, di sini saya salah mengetikkan. Oke, sekarang kita sudah melakukan konfigurasi pada setiap PC-nya. Sekarang kita akan konfigurasi trunking yang dari switch mengarah ke router. Di sini teman-teman bisa masuk ke switch-nya. Oke, kita masuk ke mode enable, yaitu config. Setelah itu kita masuk ke interface yang mengarah ke router. Di sini saya lihat dulu karena di sini sangatlah berantakan. Di sini interface yang mengarah ke router yaitu FA0/8. Interface FA0/8. Di sini masukkan perintahnya. Switch port mode trunk. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk men-trunking switch ke routernya, teman-teman. Sekarang kita akan tes koneksi, kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Oke, di sini kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Kita coba lagi antara PC 1 dan PC 4. Oke, teman-teman, apabila sudah berhasil, itu tandanya kita sudah berhasil mengkonfigurasi interVLAN antara VLAN 10 dan 20-nya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Di sini kita akan konfigurasi DHCP server pada router yang mana nantinya ketika kita sudah mengkonfigurasinya, nanti untuk pada setiap PC-nya dia akan menempatkan IP secara DHCP default atau otomatis. Di sini teman-teman bisa masuk ke root saja routernya. Jika sudah, teman-teman bisa masukkan perintah IP DHCP full VLAN 10. Setelah itu kita masukkan networknya, network 192.168.10.0 255.255.255. Setelah itu masukkan perintah default min router 192.168.10.1. Itu kita tambahkan DNS-nya, DNS min server 8888. Kita di sini menambahkan DNS Google. Enter. Jika sudah, teman-teman bisa exit. Sekarang kita tambahkan yang VLAN 20-nya. Jika sudah exit, kita masukkan IP DHCP full VLAN 20. Masukkan networknya, network 192.168.20.0 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan IP-nya default router 192.168.20.1. Enter. Masukkan DNS-nya, DNS Google-nya, DNS server menggunakan IP Google 88 jika dia tersambung ke internet. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi IP DHCP pada setiap VLAN-nya di router. Oke, di sini saya akan coba cek apakah dari konfigurasi tadi dia sudah berhasil. Di sini saya pergi ke PC 1, kita ke IP konfigurasi. Di sini saya klik DHCP. Oke, teman-teman, di sini kita sudah menambahkan IP-nya secara default ya, teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi DHCP pada VLAN di router. Kita langsung ke materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 and layer 3. Untuk memahami perbedaan fundamental dan fungsi switching dalam jaringan komputer modern. Sebelumnya, apa itu switch dalam jaringan? Di sini, switch adalah perangkat jaringan yang menghubungkan berbagai device dalam jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan menerima, memproses, dan meneruskan data ke tujuan yang tepat. Berbeda dengan hub yang menyebarkan data ke semua port, switch mengirim data hanya ke port yang dituju, meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan. Oke, di sini kita akan bahas switch layer 2, yaitu data link layer. Di sini ada MAC address, forwarding cepat, dan VLAN support. Untuk MAC address bekerja dengan alamat MAC untuk mengidentifikasi perangkat dan mengirim frame data. Dan forwarding cepat itu proses switching dilakukan di hardware menghasilkan latensi sangat rendah, dan VLAN support mendukung virtual LAN untuk
segmentasi jaringan logis dalam suatu perangkat fisik. Switch layer 2 ini ideal untuk jaringan lokal yang membutuhkan koneksi cepat antar perangkat dalam subnet yang sama. Untuk cara kerja switch layer ini, itu dari learning ke floating. Setelah itu jika CT floating kita forwarding. Setelah itu kita masuk ke proses filtering dan aging. Untuk switch layer 2 ini membangun dan memelihara MAC address table secara dinamis, mempelajari lokasi setiap perangkat untuk pengiriman data efisien. Lanjut untuk switch layer 3, yaitu network layer, yang dimana kemampuan routingnya itu sangat bagus, yaitu switch layer 3 menggabungkan fungsi switching dan routing, memungkinkan komunikasi antar subnet berbeda tanpa router eksternal. Di sini, routing antar VLAN yang cepat dan efisien, pemrosesan paket berdasarkan IP address, mendukung protokol routing seperti OSPF dan AGRP, dan quality of service untuk prioritas traffic. Keunggulan utamanya itu performa tinggi dengan throughput lebih besar, cocok untuk jaringan enterprise dengan kebutuhan routing internal yang kompleks. Perbandingan layer 2 versus layer 3 itu di sini bisa kita analisis perbandingannya jika layer 2 unggul dalam kecepatan dan harga, ideal untuk jaringan sederhana, sedangkan layer 3 menawarkan fleksibilitas routing yang lebih tinggi meskipun lebih kompleks dan mahal. Pilihan tergantung pada skala jaringan ya teman-teman, kebutuhan routing antar subnet dan anggaran yang tersedia. Oke, di sini kesimpulannya, switch layer 2 untuk efisiensi optimal untuk jaringan lokal yang membutuhkan switching cepat dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan layer 3 untuk fleksibilitas, solusi terbaik untuk jaringan kompleks yang memerlukan routing dan segmentasi advance. Pilihan strategi, evaluasi kebutuhan jaringan, anggaran, dan cara pertumbuhan sebelum memilih teknologi switching yang tepat. Jadi seperti itu untuk switch layer 2 dan switch layer 3. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Pada switch MLS saya tambahkan 2 PC lagi. Nah, sini saya preset. Di sini saya akan tambahkan 2 PC di bagian switch multi-layer. Di bagian multi-layer switch, di sini saya sambungkan dengan, dan bisa dilihat di sini ada catatan juga seperti tadi, network dari VLAN 1, VLAN 10, dan VLAN 20. Di sini saya sambungkan dulu. Oke teman-teman, nantinya kita akan konfigurasi multi-layer switch seperti sebelumnya, yaitu VLAN 1, 10, dan 20. Namun, di sini saya akan mulai konfigurasi dari IP PC-nya dulu. Sini kita masuk sini. 192, 168, 10, 55. Oke, untuk yang PC sebelah sini 92, 168, 20, 55. Oke, sudah. Oke teman-teman, di sini saya sudah mengonfigurasi IP pada setiap PC-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di multi-layer switch-nya. Kita masuk ke mode enable, konfigurasi. Di sini saya akan buat VLAN 10 dan 20-nya, yaitu dengan perintah VLAN 10. Sini saya akan buat VLAN 10-nya dulu. Untuk name-nya itu saya marketing. Untuk di VLAN 10-nya itu name-nya itu marketing. Oke teman-teman, karena di sini kita konfigurasi dari switch ke PC, maka kita akan gunakan yang mode akses. Kita bisa exit. Di sini kita akan masuk ke interface yang mengarah switch yang mengarah ke PC 0 ini, yaitu interface FA0/2. Kita geser teman-teman. Oke, interface FA0/2, kita enter, kita masukkan perintahnya switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit. Sekarang kita akan masuk ke interface yang di PC sebelahnya, itu PC 1, interface FA0/3. Kita switch port mode access, switch access VLAN 20. Di sini saya lupa belum membuat VLAN 20-nya. Di sini saya buat dulu VLAN 20. Name-nya programming. Setelah itu kita bisa exit. Setelah itu kita masuk ke interface 0/3. Kita switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, kita cek dengan perintah do show VLAN
brief. Di sini bisa teman-teman lihat untuk VLAN yang tadi sudah kita berhasil konfigurasi ya teman-teman. Sekarang kita akan masukkan IP yang berada di VLAN 1, 10, dan 20. Kita bisa exit. Kita masuk ke interface VLAN 10-nya. Interface VLAN 10. Kita masukkan IP add 192.168.10.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255. 255.0. Jangan lupa di no shutdown-nya teman-teman. Kita ke VLAN 20-nya, interface VLAN 20. Masukkan IP-nya, IP add 192.168.20.1. Subnet masknya jangan lupa 255.255.0. Jangan lupa di no shutdown. Kita exit. Kita masuk di interface VLAN 1. Kita masukkan IP-nya, IP add 192.168.1.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.0. Jangan lupa di no shutdown teman-teman. Sekarang kita akan coba cek teman-teman di sini dengan perintah do show IP interface brief. Oke teman-teman, untuk konfigurasi yang tadi sudah up semua atau sudah terkonfigurasi semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masukkan default gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN yang digunakan pada PC ruangan 3 dan PC yang terhubung langsung pada MLS-nya. Ini di ruangan 3 ya teman-teman. Kita konfigurasi PC-nya. Oke, gateway-nya berarti karena ini VLAN 10 jadi 192.168.10.1. Lanjut 192.168.10.1. 168.10.1. Dan yang untuk yang VLAN 20 IP-nya 192.168.20.1. 192.168.20.1. Sekarang yang di PC yang terhubung langsung ke MLS-nya, ini dia menggunakan VLAN 10, jadi 192.168.10.1. Dan yang sebelahnya itu menggunakan VLAN 20, 192.168.20.1. Jika sudah, di sini saya akan kembali ke MLS-nya. Di sini saya exit. Kita exit dulu. Yaitu dulu show IP root. Ini saya berikan teman-teman dulu show IP root. Bisa dilihat di sini terdapat keterangan ICMP redirect state is empty. Yang artinya di sini switch MLS masih berada di layer 2. Dan di sini saya akan membuat agar switch MLS berada di layer 3 agar PC-PC bisa saling berkomunikasi. Sini kita masuk ke IP routing. Sini kita ketikkan routing. IP routing kita ketikkan everything. Setelah itu kita coba cek lagi do show IP root. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini tampilannya beda dari yang tadi. Ini adalah tampilan switch MLS sudah berada di layar 3. Sekarang kita akan coba pengujian kirim surat dari PC 13 ke PC 16. Oke teman-teman, di sini saya akan coba kirim surat dari PC 12 ke PC 16. Ini sukses ya teman-teman. Teman-teman di sini sudah sukses berarti di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang kelima, teman-teman. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu DHCP server pada multi-layer switch. Di sini saya akan coba konfigurasi DHCP server di multi-layer switch-nya agar si PC1 dan PC2 dia dapat IP secara default atau otomatis atau secara DHCP. Di sini teman-teman bisa masuk ke switch multi-layer-nya. Di sini kita info config IP DHCP
VLAN 10. Teman-teman di sini sepertinya ini tidak dispasi. Aku IP DHCP full VLAN 10. Setelah itu kita masukkan networknya 192.168.10.255.255.255.0. Itu kita ketikkan default router 192.168.10.1. Kita masukkan DNS servernya menggunakan IP filter yaitu 8.8.8.8. Oke, di sini saya akan buat VLAN 20-nya. Kita bisa exit IP DHCP full VLAN 20. Kita masukkan networknya 192.168.20.20.255.255.255.0. Kita enter default min router 192.168.20.1. Kita masukkan DNS servernya menggunakan IP filter. Oke, jika sudah, di sini saya akan lakukan pengujian pada PC 1. Yang ini IP 02 aja. Kita ke IP konfigurasi. Kita coba ke DHCP. Oke teman-teman, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah mendapatkan IP secara defaultnya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang ke-6 yaitu soal yang dimana di sini kita membuat topologi baru. Di sini ada 1 router dan 3 switch, yang dimana pada switch pertama itu ada 10 PC dan switch kedua itu ada 4 PC dan switch ketiga juga 10 PC. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa ruangan. Yang ruangan pertama itu VLAN 10, ruangan kedua VLAN 20, ruangan ketiga VLAN 30. Dan di sini yang di switch 2 ruangan pertama itu VLAN 40, ruangan kedua itu VLAN 50. Dan pada switch yang ketiga, ruangan pertama VLAN 10, ruangan kedua VLAN 20, dan ruangan ketiga yaitu VLAN 30. Di sini untuk IP-nya sudah saya catat ya teman-teman, yang dimana pada VLAN 10 itu 10.10.10.0/24, VLAN 20 itu 20.20.20.0/24, VLAN 30 yaitu 30.30.30.0/24, VLAN 40 juga, 40 dan 50 juga. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu membahas soal konfigurasi sub interface VLAN router. Di sini teman-teman bisa buka routernya. Kita masuk ke mode enable. Setelah itu ke konfigurasi. Di sini saya akan buat sub interface. Di sini saya akan buat sub interface-nya dulu, mulai dari VLAN 10 sampai VLAN 50. Oke, di sini saya geser-geser dulu. Di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke switch ya teman-teman, yaitu interface FA0/0. Interface FA0/0. Di sini saya membuat sub interface yang VLAN 10 dulu. Setelah itu kita ketikkan perintah encapsulation.1q 10 karena di sini VLAN 10. Jika sudah, kita masukkan IP-nya yaitu 192. Maaf teman-teman, pastinya 10.10.10.1.255.255.255.0. Setelah itu no shutdown. Oke, kita exit lagi, kita masuk ke interface FA0/0.20. Kita membuat sub interface yang VLAN 20. Setelah itu kita encapsulation.1q 20. Seperti ini, kita masukkan IP-nya, IP at 20.20.20.1.255.255.255.0. Seperti ini. Enter, no shutdown, no exit. Oke, kita exit, kita membuat sub interface yang 30-nya. Encapsulation.1q 30. Maaf, 255.255.255.0. Setelah itu no shutdown. Kita buat yang 40.
Kita masukkan IP-nya. Nah, maaf teman-teman, di sini ada yang salah. 4040.1 ya teman-teman. Oke. No shutdown. Sekarang kita buat yang 50-nya. Kita masukkan IP-nya. Oke, di sini kita sudah menambahkan. Oke, di sini kita sudah membuat sub interface pada setiap VLAN-nya. Jadi seperti itu cara menambahkan sub interface pada setiap VLAN, teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan bahas soal konfigurasi DHCP pada router dan konfigurasi VLAN di switch. Di sini teman-teman bisa buka routernya. Setelah itu teman-teman bisa kita exit dulu. Oke, kita di mode konfigurasi. Di sini teman-teman bisa masukkan IP DHCP VLAN 10. Ini bisa sudah sepertinya teman-teman, IP DHCP VLAN 10. Setelah itu kita masukkan networknya 10.10.10.0 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan perintah default router kita masukkan DNS-nya. DNS-nya punya menggunakan IP3. Oke, kita lakukan sampai ke VLAN 50. Teman-teman, di sini juga routernya tidak susah diberi subnet NAS. Sini langsung DNS. Ini server 8.8.8.8. Oke, lanjut. Network itu 0, tapi kalau default router itu 1 ya teman-teman. Sebentar, di sini ada. Oke, di sini saya ada salah kelebihan 1. Oke. Oke. Kita buat yang 40. Buat yang 50. Dan servernya 8.8. Seperti ini. Oke, jika teman-teman sudah selesai mengkonfigurasi DHCP pada setiap VLAN-nya, sekarang saya akan membuat VLAN di setiap switch-nya. Di sini saya akan buka switch sebelah kiri. Kita masuk enable config. Kita VLAN 10. Kita buat VLAN exit VLAN 20, exit VLAN 30, exit VLAN 50,
exit VLAN 40, exit. Jika teman-teman sudah selesai, di sini saya akan masukkan interface isi pada setiap VLAN. Harus sesuai ya teman-teman. Kita bisa exit. Di sini untuk VLAN 10-nya, teman-teman bisa masuk ke interface range FA0/2 sampai 3. Yang ini ya teman-teman, ini yang VLAN 10 itu interface-nya 02 dan 03. Lalu kita masukkan perintahnya switch port mode access, switch port access VLAN 10. Kita exit, kita lihat yang VLAN 20. Yang VLAN 20 interface range FA0/4 sampai 7. Switch port mode access, switch port VLAN 20. Kita exit, kita yang di VLAN 30 interface range FA/8 sampai 11. Switch port mode access, switch port access VLAN 30. Oke. Lakukan pada switch yang tengah juga. Interface. Oke teman-teman, di sini saya akan konfigurasi mode akses pada switch yang kedua, yaitu dari VLAN 10 itu VLAN 40 dulu. Di sini untuk interface VLAN 40-nya itu 4 dan 5 teman-teman. Masukkan perintah interface. Nah, di sini kita masuk ke mode enable, yaitu mode konfigurasi. Yaitu teman-teman masuk ke interface range 4 FA 0/4 sampai 5. Ntar sini saya matikan. Oke, saya akan masukkan perintah switch port mode access, switch port access mode. Nah teman-teman, di sini saya maksudnya switch port access VLAN 40. Kita exit, kita konfigurasi yang VLAN 50-nya, kita masuk ke interface yang VLAN 50, yaitu interface range. Kalau yang atasnya 4 sampai 5 berarti ini 6 sampai 7. Interface range FA0/6 sampai 7. Ntar masukkan perintah switch port mode access, switch port access VLAN 50. Oke, sekarang kita akan konfigurasi mode akses pada switch yang ketiga. Ini kita masuk pada switch yang ketiga. Jangan lupa teman-teman harus buat VLAN dari VLAN 10 sampai VLAN 50-nya ya teman-teman. Kita masuk ke mode enable, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Di sini saya salah ketik VLAN 40, VLAN 50. Oke, sekarang kita akan konfigurasi mode aksesnya pada switch yang ketiga, yang dimana pada VLAN 10 yang pada switch yang ketiga ini interface-nya itu yang VLAN 10, 2 dan 3. Kita masuk ke interface VLAN 10, yaitu interface range FA0/2 sampai 3. Masukkan konfigurasi switch port mode access. Nah teman-teman, di sini saya ada yang kurang, switch SWIT CH, switch port mode access, switch port access
VLAN 1. Enter. Kita exit. Kita masuk ke interface VLAN 20-nya, yaitu interface range fa0 slash, karena tadi 2 sampai 3, jadi ini 4, 5, 6, 7. Jadi 4 sampai 7. Enter. Masukkan perintahnya. Switchboard mode. Switchboard VLAN 20. Oke, kita masuk. Kita akan konfigurasi VLAN 30-nya. Kita masuk ke interface dulu. Jadi kalau tadi itu VLAN 20 itu 4 sampai 7, berarti ini 8, 9, 10, 11. Masukkan perintah interface range fa0 slash 8 sampai 10. Nah, ini kita masukkan perintahnya switchboard mode access, switchboard access VLAN 30. Jadi teman-teman sudah mengkonfigurasi mode akses pada setiap switchnya. Jika sudah, teman-teman bisa melakukan pengecekannya dengan perintah do show VLAN brief. Oke teman-teman, pada switch yang ketiga ini, yang sebelah sini, itu teman-teman bisa lihat di sini sudah terkonfigurasi ya teman-teman, yang dimana ini interface VLAN 10, interface yang PC1 PC2 ini sudah masuk di VLAN 10, dan PC selanjutnya juga sudah masuk ke VLAN yang sudah saya konfigurasi tadi. Kita cek lagi yang VLAN kedua, show VLAN. Oke, di sini juga sudah terkonfigurasi ya teman-teman, bisa kalian lihat. Dan yang ini yang oke, di sini pada switch yang pertama juga sudah terkonfigurasi dengan benar ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah mengkonfigurasi pada setiap VLAN-nya, sekarang kita akan konfigurasi terangnya teman-teman. Di sini kita akan buka switch sebelah kiri atau switch yang pertama. Di sini kita masuk ke mode konfigurasi, dan itu teman-teman bisa masuk ke interface 1. Jadi yang ini ya teman-teman, yang dari switch 1 mengarah ke switch 2. Bentar. Masukkan perintah terangnya switchboard mode terang. Setelah itu jika sudah, teman-teman bisa cek dengan perintah do show interface terang. Oke teman-teman, kita sudah berhasil untuk men-tracking switch 1 yang mengarah ke switch 2. Sudah berhasil ya, on mode. Sekarang kita akan konfigurasi yang switch yang tengah atau switch yang kedua. Nah, di sini kita akan mengeterang switch yang kedua atau switch yang tengah. Namun di sini kita akan mengeterang 3 arah teman-teman, yaitu yang pertama arah ke switch yang pertama atau switch yang kiri. Yang kedua kita akan ngeterang ke arah yang atas atau ke router, dan yang ketiga kita akan ngeterang arah yang ke kanan atau switch yang ketiga teman-teman. Untuk konfigurasinya, yang arah ke switch kiri yang berarti switch ke switch dan langsung sekalian switch kanannya. Jadi ini kita akan mengeterang dua-duanya teman-teman. Kita masuk ke switch yang tengah. Kita bisa langsung masuk ke interface range fa0 slash 1 sampai 3. Enter. Switch port mode terang. Ini saya kurang dulu. Oke, di sini coba kita cek do show interface terang. Oke, di sini kita sudah men-tracking-nya teman-teman. Di sini sudah berhasil ya teman-teman, yaitu yang arah fa01, fa02 dan fa03. fa01 yang ke arah ke atas, fa02 yang ke arah switch kiri, dan fa03 yang arah ke switch kanan ya. Bisa dilihat ini interface-nya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi yang switch kanan teman-teman, yaitu berarti yang arah ke switch kedua atau switch tengah. Sini kita bisa exit dulu. Kita exit. Oke, kita masuk ke interface range. Teman-teman, interface fa0 slash 1. Ini interface yang mengarah ke tengah. Enter, masukkan perintah switch port mode terang. Setelah itu bisa kita cek do show interface terang. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk men-tracking semua switch-nya ya teman-teman, entah dari switch ke switch atau switch ke router. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi 9, yaitu membahas soal pengujian. Di sini kita akan pengujian yang DHCP server dulu ya teman-teman. Saya akan pengujian di VLAN 30 PC6. Kita
Kita klik DHCP-nya. Oke, di sini sudah request successful ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk pengujian DHCP set. Sekarang saya akan coba untuk tes koneksi dari PC 6 ke PC 12. VLAN 50 dan VLAN 30. Di sini kita lihat dulu di PC 12-nya apakah dia sudah memiliki IP. Oke, di sini sudah ada IP-nya. Sekarang kita coba kirim surat. Oke, di sini successful ya teman-teman, yang artinya itu berhasil. Oke teman-teman, segitu dulu podcast 9 dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.